Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa dhakkirna 'ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para pembimbing ibadah, guru kita Ustaz Salahuddin, guru kita Ustaz Muhammad Ramdhani, segenap manajemen PT NR Tour and Travel, Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menggerakkan kita untuk hadir di majelis manasik, mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah umrah yang kita lakukan nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan, amin. Diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allah jadikan umrah kita yang umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali manasik kita sore ini dengan sama-sama baca kalimat talbiyah. Untuk itu kepada seluruh jamaah untuk mengikuti lafaz talbiyah yang kami baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sudah hafal semua kalimat tarbiyah dan doanya tadi? Sudah hafal? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan, biar Ustaz aja yang hafal. Biar beda antara Ustaz dengan jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, saum puasa kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan ketika ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ikhlas. Jadi syarat diterima amal ibadah seorang hamba itu harus dengan iman, harus dengan ilmu, dan harus ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu melaksanakan ibadah umrah insyaallah tanggal 17 nanti ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Sudah terlihat dari wajah-wajahnya, wajah-wajah yang bercahaya, wajah jalan penghuni surga, dan wajah-wajah orang yang banyak masalahnya. Memang hidup ini masalah, dan hidup ini adalah ujian. Nah kemudian apa itu umrah? Ini langsung saja. Nanti insya Allah akan diteruskan oleh guru kita Ustaz Salahuddin dan Ustaz Ramdhani. Ya insya Allah sampai jam 7 malam insya Allah. Apa itu umrah? Langsung saja. Ditinjau secara etimologi, umrah itu asal kata dari ammar wa yu'ammir, yang artinya adalah meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan tanah haram, meramaikan Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Shafa, Marwah, Hijr, Ismail, yang semua itulah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah kemudian pengertian umrah secara istilah, secara terminologi adalah al-qasdu az-ziyarah. Ziarah itu artinya adalah berkunjung ila Baitul Haram, ke tanah suci, linusuk, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berumrah disebut dengan duyufullah, duyufur rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal umar waqtullah in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifalahu. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu disebut dengan waqtullah, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya. Allah sebagai tuan rumah, kita sebagai tamunya. Kira-kira Bapak Ibu senang gak jadi tamu Allah? Senang kan? Senang. Kita jadi tamu presiden aja senang. Kalau sekali ada pengumuman kepada seluruh jamaah yang mengikuti manasik, besok diundang oleh Pak Prabowo jam 9 pagi. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak? Enggak. Mau berangkat tuh? Nah, luar biasa. Berarti mau memenuhi panggilan Allah, mementingkan panggilan Allah kepentingan panggilan presiden. Ini luar biasa. Jadi orang yang berumrah itu disebut dengan waqtullah, tamu-tamu Allah. Ketika kita menjadi tamu Allah, Allah sebagai tuan rumah, kita dijamu oleh Allah. Nah kemudian, apa itu rukun umrah? Rukun umrah yang pertama itu adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul, yang kelima adalah tertib. Maka orang yang melaksanakan ibadah umrah itu adalah
Mereka yang berihram, bertawaf, bersa'i, bertahallul, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Rukun umrah ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Yang pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, yang kelima, udah hafal semua ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, selesai di manasiknya. Rukun umrah yang pertama itu adalah ihram, niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak amal ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah suci, tanah yang istimewa, tanah yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat ini mari sama-sama kita pasang niat. Berangkatnya kita untuk melaksanakan ibadah umroh, kita niatkan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridha-Mu lah yang kami incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami, insya Allah. Nah kemudian orang yang berihram itu seakan geladi besi kematian. Ketika kita berihram itu pergunakan pakaian putih dan sunnah putih. Kenapa putih? Athar wa atyab kata Nabi. Lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu daripada warna yang disukai Rasulullah itulah warna putih. Warna hitam, warna hijau, warna merah maru. Itulah 4 warna yang disukai oleh Rasulullah. Ibu-ibu sudah punya baju warna putih? Halo? Baju hitam? Baju hijau? Sudah? Merah maru? Sudah? Udah lunas atau belum? Maksudnya begini, ketika kita memakai baju dengan warna itu, niatkan saya mempergunakan baju dengan warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Insya Allah berdel pahala di hadapan Allah. Hamba Allah yang berihram itu seakan geladi besi kematian. Karena kita semua akan mati, kita semua akan wafat, kita semua akan mengalami detik-detik sakaratul maut. Kita semua akan masuk ke dalam galian 2 meter. Kita semua akan masuk ke dalam tanah. Tidak ada apa dan siapa yang kita bawa kecuali amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika kita menggunakan pakaian ihram, seakan kita geladi besi kematian. Ketika kita berpakaian ihram, siogianya kita harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena ketika kita wafat, kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, kita akan dikafani, dibungkus dengan kain putih. Percis kain ihram yang kita kenakan, warnanya putih. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang beriman itu ketika sedang berihram harus senantiasa ingat dengan kematian. Kata Nabi, siapa sih orang yang cerdas? Siapa sih orang yang pintar? Orang yang cerdas, orang yang pintar itu kata Nabi, aqyasu min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyadu istiqdadallah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan ahli hikmah, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Nah kemudian rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari perhatian Allah.
Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita, Allah mengintai kita. Maka hamba Allah yang bertawaf itu, ya, hamba Allah yang bertawaf itu seakan mereka itu bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Bahkan ketika kita bertawaf, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad kita, ruh kita bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Coba Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Halo? Ke kiri. Masih hidup? Masih ada. Mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Ini kelihatan orang yang lemas semua ya. Terlihat seperti orang-orang wajah orang yang puasa gitu. Ya Allah ya Allah. Apalagi yang ngomong lemas juga. Baik ya. Ketika kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Mengencangkan baut, arah putarannya ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka orang-orang yang bertawaf itu seakan ia melepaskan ikatan-ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial yang mereka miliki dan mereka bawa. Yang mereka bawa adalah bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah kemudian hamba Allah yang bertawaf seakan mereka itu mengikuti ritualnya para malaikat. Oleh karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arasnya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat bertawaf mengelilingi arasnya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Bahkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah bacaan yang disunahkan dibaca ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah, ayo. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah kemudian sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'a yas'a, yang artinya usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, berdoa maksimal. Setelah kita berdoa dan berikhtiar maksimal, barulah masalah itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu adalah tafwidul amri ila Allah ba'da ikhtiar wa doa. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah kita berdoa maksimal dan usaha maksimal. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya tujuan. Maka salah satu daripada tujuan hidup ini adalah kita mencari kesucian diri. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Maka sucikan hati ini, sucikan diri ini sebelum kita berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Naik kita ke Safa, kemudian turun kita ke Marwah. Dari Marwah kita turun ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan wafat. Tidak selamanya kita menjadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Itulah roda kehidupan manusia digulirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rukun umrah yang terakhir adalah tahallul.
Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah kemudian rukun umrah yang terakhir adalah tertib. Ya, niat dulu baru tawaf, jangan tawaf dulu baru niat. Setelah niat tawaf sa'i, jangan langsung tahallul, harus tertib. Itulah runtutan atau rukun umrah yang akan kita laksanakan. Dan kalau salah satu daripada rukun tersebut kita tinggalkan, maka konsekuensinya umrah kita itu enggak sah. Harus semua kita jalankan, insya Allah. Nah kemudian saya akan runtut dari awal perjalanan kita. Ini ada dua keberangkatan ya. Ada yang landing Madinah, ada yang landing Jeddah. Oke lah, kita sepakati saja. Kita pergunakan pakaian ihram itu ya di dalam bandara, kemudian di musola yang ada di bandara. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ibu-ibu sudah pakai pakaian ihram. Lalu mandi ihramnya di mana? Mandi sunnah ihram itu ketika Bapak Ibu ingin berangkat menuju bandara. Jadi ketika mandi itu saya lihat mandi ihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu? Kemudian Bapak-bapak, pakaian ihram yang bawah itu dipakai. Yang atas nggak usah dulu. Ya, pakai batik NRA, batik MKU, batik Taruna. Ya, sesuai dengan batik yang dikasih oleh NRA. Kemudian pakai pakaian ihram yang bawah saja. Pakai celana dalam masih boleh. Ya, pakai celana dalam masih boleh. Nanti biasanya 1 jam sebelum kita melewati Yalamlam, kita akan diberitahu ya oleh pihak pesawat itu kepada seluruh jamaah yang ingin bermikot di Yalamlam, mohon bersiap-siap ya untuk menggunakan pakaian ihram. Ya, nanti kira-kira setengah jam itu kita akan mendapatkan pengumuman itu. Dan ketika kita melewati daripada Yalamlam, nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Jadi niat umrahnya itu adalah di Yalamlam di atas pesawat. Nah kemudian nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Di mana? Di Yalamlam. Di Yalamlam. Bagaimana apa niatnya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik, paham Bapak Ibu? Nah kemudian setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, berlaku larangan ihram. Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, bagi yang laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Celana dalam, kaos dalam, tolong ditanggalkan. Ya, nanti setelah kita mendapatkan pengumuman ya dari awak pesawat, langsung kita pakai pakaian ihram yang atas, kemudian kaos dalam, celana dalam kita sudah tanggalkan. Dan pastikan ya bapak-bapak tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Pakai sendal saja. Ya, pakai sendal jepit boleh, pakai sendal gunung boleh. Kalau pakai sendal gunung tolong ya itu tali yang di belakang diinjak saja. Khawatir menutup tumit. Ya, atau pakai sandal yang bapak pakai sekarang ini menutup tumit nggak baik. Nah, itu menutup tumit. Nah, jangan sampai pergunakan pakaian seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya, pakai sendal biasa. Ini mohon maaf ya, saya buka sendal saya ya. Sebagai contoh aja. Ya, yang seperti ini. Ya. Itu boleh. Itu lebih aman. Baik ya. Nah kemudian tidak boleh menutup kepala, bapak-bapak. Tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu
tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Termasuk masker pun tidak boleh. Nah, ini pakai masker nih kan. Nah, kita ingatkan nanti setelah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, tolong maskernya jangan dipakai. Karena kan nanti di pesawat itu dikasih masker, ya kan? Nah, dikasih apa namanya itu kaos kaki, dikasih untuk menutup telinga itu, ya itu bisa dapat dari Garuda. Nah kemudian larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain, nggak boleh berantem, nggak boleh bercembu bagi suami istri, nggak boleh bercembu bagi suami istri, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh melakukan akad nikah dan tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Dan larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah dan mengetahui larangan ihram, dari tempat ikut kita sampai nanti kita ingin melaksanakan tawaf, disunahkan untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang laki-laki sunnah untuk diangkat suaranya, yang perempuan sunnah untuk direndahkan suara. Nah kemudian sampai di Jeddah, kita turun pesawat, ya turun pesawat kita langsung menuju proses imigrasi. Setelah stempel paspor, ya kita langsung menuju conveyor, tempat pengambilan bagasi. Koper kecil silahkan bawa masing-masing. Koper kecil silahkan bawa masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Nanti ada porter yang mengurus. Nanti kita akan keluar dari bandara dan kita akan menunggu ya koper-koper kita, karena koper kita itu akan berangkat bersama kita dari Jeddah menuju Mekah. Koper kecil bawa masing-masing, koper besar tinggalkan, nanti akan dibawa oleh porter. Dan insya Allah koper besar itu nanti kita akan temukan ya di depan kamar kita masing-masing. Koper kecil sampai di Mekah, turun dari bis bawa masing-masing, bawa kamar masing-masing. Nah kemudian insya Allah sampai jam berapa ini? Di Mekah itu kita akan sampai di Mekah itu sampai di Jeddah jam berapa? Ini saja jam 17.30, ya setengah 6. Waktu maghrib itu biasa kita jam 6:20 saja. Ya, jadi jangan buka dulu. Jadi puasa kita itu nambah 4 jam. Nambah 4 jam. Karena Indonesia itu lebih cepat 4 jam. Kemudian Arab Saudi itu lebih lambat 4 jam. Insya Allah. Nah kemudian kita akan sampai di Mekah mungkin sekitar jam 10 malam itu. Sekitar jam 10 malam. Karena kita akan menunggu koper-koper, kita akan menunggu tas kita, langsung nanti kita akan menuju Mekah. Perjalanan dari Jeddah menuju Mekah sekitar 1,5 jam kalau nggak macet. Ya, nah mungkin sekitar jam 10 kita akan sampai di hotel kita. Ya, nanti insya Allah kita akan mendapatkan nasi box ya di perjalanan, dan insya Allah nanti kalau sekitar jam 10 kita sampai di hotel kita pun akan langsung menuju restoran terlebih dahulu. Makan lagi kan? Makan lagi. Setelah makan, dan kita semua nanti akan mendapatkan kunci kamar masing-masing. Ya. Kemudian setelah makan malam kita ke atas, kita ke kamar masing-masing. Nanti kita akan menunggu para asatid kita, mutoib kita, kapan kita akan turun ke lobby hotel untuk menuju Masjidil Haram. Ya. Kalau seandainya jam 10 ya sekitar jam 1. Ya, jam 2-an. Enggak, kita nunggu tarawih dulu Ustaz.
Nah, kemudian untuk pelaksanaan salat tarawih di sana itu Bapak Ibu, itu 10 rakaat. 10 rakaat kemudian ditambah dengan witir 3 witir. Jadi 13 rakaat. Yang sekitar 1 jam lah. Ya, nah 1 jam setengah itu. Biasanya itu sekitar jam setengah 10 baru selesai kita melaksanakan jam setengah 10, jam 10. Bahkan nanti mungkin kita akan tawaf itu sekitar jam 12 malam. Ya, atau jam 1 malam. Karena kita menunggu selesainya atau langsung di jasad ya. Bisa langsung, nanti kita lihat kondisi. Ya. Nah, kalau memang kita ingin melaksanakan sholat tarawih dulu, kita sholat tarawih dulu. Ya, baru nanti kita akan melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Ya, itu nanti kita akan menunggu kapan kita akan turun ke lobi hotel, kemudian kita akan menuju Masjidil Haram. Ya, nanti ditentukan oleh para muthayyib kita dan panitia yang berada di Mekah Mukarramah. Kapan sebaiknya itu kita akan berangkat ke Masjidil Haram. Baik ya. Nah, untuk mandi sunnah ihram Bapak Ibu, ya itu di rumah. Ketika ingin berangkat ke bandara. Jadi mandi sunnah ihramnya itu di rumah. Ya, karena kita niatnya itu adalah di lapang di atas pesawat. Tidak mungkin kita mandi di atas pesawat. Ya nggak ada air gitu kan? Ada, cuma tidak cukup dan tidak diperbolehkan oleh peraturan penerbangan. Ya termasuk berwudu pun jangan pakai air, ya kan? Karena itu air tidak cukup, gitu ya. Maka nanti kita tayang sebagai pengganti daripada wudu, gitu ya. Nah kemudian pakai pakai pakaian ihram itu kita pakai gesper boleh. Kemudian pakai pakai tas seperti ini nih, ya. Itu boleh. Kemudian pakai pakai jam tangan boleh, pakai kacamata boleh. Nah, cuma ingat kalau bapak-bapak itu, tolong ketika pakai kacamata itu jangan ditaruh di atas kepala itu. Karena begitu ya. Ya, jangan ya. Karena itu sudah menutup kepala. Ya. Kemudian jam tangan boleh, gelang boleh, ya. Cincin boleh cincin. Lihat cincinnya Pak. Bagus ya. Baik ya. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Habis mandi sunnah ihram berarti mulai juga boleh pakai pakaian. Boleh. Oh masih boleh. Boleh. Ingat ini ya. Kaidahnya larangan ihram itu berlaku setelah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Itu berlaku larangan ihram. Kalau di rumah kalau wangi boleh, gosok gigi pakai sabun, pakai odol boleh. Pakai sabun boleh, gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah setelah niat. Jadi larangan berihram itu berlaku setelah niat umrah. Ya, kalau sebelumnya nggak apa-apa. Pakai celana dalam nggak apa-apa sebelumnya. Ya, maka nanti di atas pesawat itu 1 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya kita sudah berubah pakaian ihram semua. Ada 2 hal yang kita pakai, celana dalam, kaos dalam ditanggalkan. Kenapa? Kita akan menjatuhkan niat melaksanakan ibadah. Baik ya. Baik, silakan Ustaz untuk memperagakan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan umroh yang akan kita laksanakan. Silakan Ustaz.